sedulur seni seluruh Indonesia, selamat datang di channel Soko Aji Official Joko Rosso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke sedulur Soko Aji dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat ya menjalankan aktivitasnya. Oh ya mas, sebelum kita panggil narasumber, gimana kalau kita perkenalan dulu nih? Boleh juga. Halo, nama saya Irma Vika Pratiwi dan ini sahabat saya Bang Adna, bisa dipanggil aja. Oh ya nih mas, kira-kira kalau dengar kata Soko Aji itu apa sih yang ada di pikiran mas Kajat? Soko Aji ya. Kalau tidak salah, Soko Aji itu termasuk kesenian tradisional Jawa Ir yang ada di daerah Pekalongan. Dan aku tahu juga kalau Soko Aji itu permainannya banyak Ir. Wah, kira-kira apa aja itu mas? Nah, salah satunya tuh kayak tebak tepang, tari-tarian, dan juga topeng barong. Cuman ada yang khas di Kota Pekalongan yaitu ikon seni sintrennya. Nah, tapi Ir, yang mungkin kamu ketahui tentang Soko Aji itu seperti apa? Kalau menurut aku sih, aku nggak begitu paham ya mas tentang Soko Aji. Tapi kalau dengar Soko Aji pas perform, itu penontonnya banyak banget. Dari anak-anak, orang tua, dewasa, semua kalangan itu pada suka sama Soko Aji. Dan aku pribadi juga nggak tahu sih itu karena apa. Aku juga nggak tahu ya karena apa. Cuman daripada kita penasaran dan juga bingung bertanya tentang Soko Aji itu, kok bisa rame ya? Kita aja langsung panggilkan narasumber kita yang lebih paham mengenai tentang Soko Aji. Langsung saja kita panggil Mas Amin Naso. Halo Mas Amin Naso, apa kabar? Baik. Silakan duduk Mas Amin. Terima kasih. Iya. Mas Amin, apa kabar nih Mas Amin? Sehat Baik. ya? Sehat, alhamdulillah. Keluarga juga gimana? Ya, keluarga sehat. Semua sehat. Mas Kajat, Mbak Irma juga sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, Makin lemu Mas. syukurlah. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini kan tidak memungkinkan ya Mas untuk Soko Aji bisa perform. Terus kesibukan apa sih yang dilakukan anak-anak Soko Aji supaya bisa tetap mengutuhkan paguyuban? Begini Mbak, ini kan masa pandemi ya, jadi kita kan memang tidak boleh pentas nih. Sangat ketat soalnya kan. Tapi untuk kegiatan anak-anak, otomatis kita 1 minggu ambil 3 hari untuk latihan. Dan itu terus berjalan sampai sekarang. Masih tetap latihan ya? Masih tetap Walaupun latihan. pandemi kayak Alhamdulillah. Dan semua sehat, tidak ada yang kena COVID. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Terus kesibukan Mas Amin sendiri di rumah ngapain Mas? Kalau kesibukan saya banyak, ya kerja pribadi juga ya seperti biasa. Terus ya biasa latihan sama anak-anak. Jadi selain mengurusi paguyuban, Mas Amin juga mempunyai pekerjaan sampingan di rumah? Ada pekerjaan sampingan juga ada. Pekerjaan tetap malah bukan sampingan. Iya. Tetap ya buat mengisi dapurnya biar ngebul. Iya, otomatis. Nah Mas, ini kan biar kita ngobrol santai. Ini ada minuman, silakan. Ini buat Mbak Irma juga, Iya, silakan Mas makasih. Amin. Oh iya. Biar Iya, kita lebih makasih. santai Mas. Oke, makasih. Nah Mas, ini kan tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Irma mengenai Soko Aji. Nah, kenapa kok bisa rame Mas? Ada rahasianya kah mungkin? Iya nih Mas, soalnya aku juga masih bingung itu gimana kok bisa seramai penasaran itu. ya? Iya. Penasaran lah, kan jelas tadi kan Irma bilang, nontonnya banyak, rame ya kan. Nggak tahu kenapa kok bisa. Begini Mas, kalau Soko Aji itu kan ya sebenarnya kita itu paguyuban kecil Mas, bukan besar, kecil. Bahkan kita itu mungkin terkecil di Kabupaten Pekalongan. Tapi kalau penontonnya rame kok membludak gitu ya, saya tidak tahu. Tapi kayaknya itu masyarakat Pekalongan, khususnya masyarakat Pekalongan kan. Bahkan maaf nih Mas, bukannya kami sombong ya dari Soko Aji itu enggak. Tapi memang secara kebetulan kalau kita pentas itu bukan dari Pekalongan saja yang datang, tapi dari Pemalang juga datang, Kota Tegal juga datang, dari Kota Batang juga datang. Itu yang pentas di Soko Aji atau memang orang-orangnya yang datang? Orang-orangnya yang datang, orang-orangnya yang datang. Nah, ya alhamdulillah lah kalau kita itu
rame, terus banyak yang seneng. Sebenarnya kita itu enggak punya rahasia apa-apa. Rahasia kita ya hanya apa ya, anak-anak itu semangat bermain, terus ya gitu aja. Ya, nah mohon maaf nih sebelumnya Mas mau menanyakan ya yang sedikit bersifat Enggak apa-apa, sensitif. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, kan Soko Aji kan katanya udah rame ya, berarti udah bisa diterima di masyarakat kan ya Mas. Nah, kira-kira respon dari pemerintah mengenai Soko Aji atau Dewan Kesenian Daerah itu gimana Mas? Sebenarnya gini Mbak, kalau respon dari pemerintah sih baik ya. Kita dari pemerintahan desa juga didukung, semua mendukung. Dari pemerintahan desa sangat mendukung, masyarakat desa Sokoyoso juga luar biasa. Semua support, terus pemerintah kecamatan Kajen ya, kita kan di kecamatan Kajen. Bahkan sampai ke Kabupaten Pekalongan sangat support, luar biasa. Enggak Mas, ini kalau dari pemerintah desa itu memang 100% nih pure mendukung, atau memang ya hanya ya iya aja, atau memang dari orang tua anak mudanya memang ayolah guyup rukun. Jadi gini Mas, kalau Soko Aji itu kan lahir di desa Sokoyoso kan. Ya otomatis dari pemerintahan itu otomatis mendukung, dan warganya juga ya mendukung juga. Mendukung. Kalau 100% ya pasti 100%. Orang apa ya, anggotanya juga kebanyakan dari sini juga. Meskipun banyak yang dari Luar juga ya. luar, bahkan luar kecamatan, kabupaten juga ada. Ya kan bisa aja Mas, kita nggak tahu ya Mas penilaian orang atau gimana kan. Kalau itu sih mungkin ada, soalnya kan gimana ya, orang satu rumah aja beda pendapat kan ada kan, apalagi satu kampung kan. Ya pasti ada, tapi yang saya tahu selama ini support semua. Support semua ya intinya. Support semua. Saling mendukung. Iya, saling mendukung gitu. Nah, apalagi nih yang kamu penasaran dari Soko Aji? Ayo pupuk saya di sini nih. Itu Masuk. kan udah apa katanya pemain Soko Aji kan udah rame nih. Kira-kira ada berapa banyak sih pemainnya? Kalau anggota resmi itu yang ada di keterangan badan hukum. Benar, kalau badan hukum berarti hitungannya udah resmi nih. Alhamdulillah Mas, kalau Soko Aji itu udah resmi, memang kita itu sudah bayar pajak ke negara. Jadi ya mau nggak mau kan kita harus bertanggung jawab kan atas apa yang kita miliki. Jadi kan ya sebagai warga negara ya kita wajib bayar pajak. Tapi alhamdulillah resmi Mas, sudah resmi. Kalau resmi berarti kan anggotanya sudah terdaftar nih. Terdaftar. Tapi Itu cuman segitu apa memang ada? enggak, sebenarnya kan begini Mas, kalau anggota Soko Aji itu kan banyak, ratusan, bahkan mungkin hampir 500-an anak. Itu ada yang orang tua, ada yang anak-anak, cewek, cowok, pelajar, pekerja, itu banyak. Tapi yang kita daftarkan di situ kan ya cuman kalau kita main porsi kita kan 50 anak. Jadi kan ya udahlah, yang kita daftarin itu kan 61. 61. Iya, 61 gitu. Nah nih Mas, kita nanya yang seru-seru nih Mas. Boleh. Soko Aji kan gede. Ya istilahnya kalau menurut Enggak gede Mas, kecil. Kita kecil. ya kecil lah, tapi menurut saya itu udah. Ya alhamdulillah. Terima kasih Mas Kaja, terima kasih. Nah, kalau Soko Aji pentas yang mungkin benar-benar berkesan buat Soko Aji sendiri. Nah, Soko Aji pentas yang paling berkesan ya. Sebenarnya semua berkesan Mas. Dari kampung ke kampung itu punya kesan yang sangat luar biasa. Berbeda-beda Tapi ya? berbeda-beda. Tapi kalau kesan yang sangat luar biasa itu kita dipercaya sama Kabupaten Pekalongan, pemerintah Kabupaten Pekalongan, kita itu dibawa ke PRPP ke Semarang. Itu mewakili kabupaten Mas. PRPP itu PRPP. kayak lomba ya bukannya? Sebenarnya waktu itu bukan dilombakan, nggak dilombakan. Ya dari pemerintah Kabupaten Pekalongan itu bilangnya ya udah, yang penting Soko Aji main pentas, mengisi acara gitu kan. Terus ya udah kita latihan semaksimal mungkin kan dengan kemampuan dan apa sarana prasarana yang kita punya kan. Setelah kita dibawa ke Semarang, ternyata kita enggak pentas biasa, tapi dilombakan semua kabupaten. Iya, Itu nggak tahu nih. Enggak tahu kalau kita itu dilombakan Mas. Iya, tapi ya alhamdulillah kita
bisa juara 2 kalau nggak salah. Juara 2 Juara di 2. lombakan itu. Iya, mewakili Kabupaten Pekalongan. Itu prestasi yang mungkin bagi seniman-seniman lain apa ya, biasalah gitu. Tapi bagi kami yang di Soko Aji itu luar biasa. Soalnya apa? Kita udah dibawa ke sana saja sudah apa ya, kepercayaan yang luar biasa gitu loh bagi kami. Jadi kami sangat senang. Ya, walaupun juara 2 pun istilahnya itu sebuah perjuangan ya Mas ya kan. Iya. Waktu, entah itu Tenaga, tenaga, pikiran. itu kan Iya. semua tercurah. Bahkan budget kas. Oh, kas juga kepakai. Kas juga kepakai, otomatis buat latihan Mas. Kita kan nggak mungkin kan seperti apa ya namanya orang berpuasa kan nggak mungkin. Kita kan butuh apa ya, energi kita kan dari makanan minuman juga kan. Itu pas waktu puasa itu. Ya enggak lah. Enggak. Kita pakai kas ya, kita Kirain ada pakai kas. Ya. bantuan gitu Mas. Oh, belum. Belum. Belum ada bantuan. Belum ada bantuan. Dulu kita waktu pentas ya nih generasi yang dulu zaman penarinya kan anak-anak sini, dominan anak-anak sini, cewek-cewek semua kan. Itu dulu prestasinya juga luar biasa tuh. Kita pernah diajak main apa namanya kayak semacam ketoprak gitu, kayak ketoprak. Itu dulu ketopraknya cewek semua. Cewek semua. Memang ada lagu tadinya, Pak? Ya ada, cuman kan apa ya, bikin gebrakan gitu kan. Soko Aji bikin gebrakan itu. Nah, kalau Itu memang gurunya dari Dewan Kesenian Daerah. Langsung dari itu. iya dari kabupaten. Tuh awal tuh luar biasa tuh. Tapi tetap yang berkesan itu memang di Di PRPP yang kita punya. yang ini ya, sertifikat ini ya Mas ya. Iya, ini bener. Ini bener nih sertifikat ini. Sertifikat penghargaan. Iya, gitu. kan ada tropinya juga Mas. Ada tropinya, tapi tropinya kami taruh di Balai Desa. Nah itu Buat latihan kenang-kenang. sendiri apa ada gurunya sih Mas? Itu latihan otodidak, Mbak. Otodidak. Kita sendiri yang kita bikin konsep, kita berkumpul, rembuk, kita mau pakai konsep apa, terus propertinya apa aja yang mau dibawa, terus ya sudah kita langsung latihan. Kita panggil orang-orang yang dari pemerintahan datang ke sini. Buat menilai itu. Ya, menilai Cocok ini sih udah buat layak Mbak. nggak, ya ini cocok nggak. Oke, mereka bilang setuju, ya udah kita genjot latihan terus sampai hari H. Dan hasilnya Alhamdulillah, kita kalah sama Tegal. tetangga sendiri dong. Ya, Tegal. Itu kalau Tegal itu bener-bener yang luar biasa tuh, senimannya luar biasa. Nggak kayak kita. Kalau kita kan memang yang dari kampung-kampung ya. Kalau yang di Tegal enggak. Yang di Tegal Itu semua luar biasa. benar-benar Wah orang gila, seni ya? iya orang-orang seni semua. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu Ya nggak apa-apa, itu kan pengalaman Nah, buat pengalaman kita tuh. juga. Kita kan Buat jalan iya, kita ya, jalannya. jadi wah dia kok bisa nomor 1 suatu saat saya Bisa. juga bisa nomor 1. Ingin, ya. Iya dong. Nah permainan Soko Aji itu kan salah satunya ada jaranannya ya Mas. Terus kalau nonton jaranan itu kok banyak sesaji, itu apa harus gitu? Begini, ini nun sewu nih ya. Iya. Ini banyak pertanyaan yang seperti Mbak tanyakan ke saya nih. Kebetulan saya kan sering ditanya-tanya sama anak-anak sekolah gini kan, dari yang SMA sampai yang bahkan mahasiswa kan. Itu kebanyakan dia bertanya yang tentang sesaji. Karena apa? Dia benturan sama keyakinan orang beragama kan. Nah, begini. Kalau sesaji itu bagi saya kayak apa ya? Kayak pelengkap saja, Mbak. Kayak pelengkap, bukan sesuatu keharusan gitu kan. Jadi sesaji itu ya pelengkap untuk kita main. Jadi pemanis. Bahasanya pemanis kan. Sebenarnya ada maknanya yang luar biasa, cuman ya udahlah sebagai pemanis saja. Tapi ada makna luhur yang terkandung di dalam sesaji itu, sebenarnya ada maksudnya. Nah nih sedulur Soko Aji ya, tadi udah mendengarkan mengenai sesaji. Nah jangan salah mengartikan tentang sesaji itu negatif, karena itu banyak sekali arti dan banyak sekali filosofinya. Bagi pelaku seni itu adalah suatu kepentingan ya, karena memang dikatakan ya sesaji itu untuk keindahan dan juga tentunya untuk pelengkap. Jadi jangan salah artikan kalau itu hal yang negatif. Betul Mas. Nah Mas, ini kan tadi udah Iya. tanya yang mengenai sesaji itu termasuk kan serem ya. Nah, kita kan punya pemerintahan Pekalongan nih.
pemerintahan Ya. Kabupaten Pekalongan. Pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Termasuk juga Pekalongan tuh banyak sekali seni. Ada nggak perhatian dari pemerintahan ataupun Kabupaten Pekalongan ini ke kesenian yang ada di daerah sini, termasuk Soko Aji? Kalau yang dari pemerintahan itu kan yang membidangi kan Dewan Kesenian Daerah nih. Itu mereka sangat luar biasa kan. Datang ke Soko Aji kan yang dulu, yaitu yang saya bilang itu yang dulu kami tidak bisa apa-apa, bisa sekarang bisa seperti ini kan. Itu juga berkat mereka juga kan. Jadi kalau mereka yang apa ya bahasanya kan, kalau mereka itu tidak ada yang datang ke sini itu kami mungkin ya belum bisa apa-apa mas, belum bisa apa-apa. Jadi tapi kan gini mas, Soko Aji kan termasuk resmi nih kan. resmi Apalagi alhamdulillah. sudah membawa nama Pekalongan, Iya. ya walaupun katakan 2-2 lah. Masa nggak ada sih mas dana finansial yang mungkin bisa membantu? Oke lah, menyangkut seluruh kesenian agar tetap eksis dan berkembang mas. Saya tidak tahu ya kalau masalah dana finansial karena kami bukannya enggak nih, belum dapat, belumnya nggak pernah tapi belum dapat. Mungkin ya otomatis mereka juga memikirkan kan, soalnya apa, kesenian itu kan sangat luar biasa, Luas. sangat luas. Di Kabupaten Pekalongan itu kan banyak kesenian tradisional, itu banyak, dari wayang kulit, terus ketoprak, terus jaranan kan, itu kan banyak sekali itu mas. Tiap kecamatan bahkan ada banyak. Cuman alhamdulillah kita yang lebih dominan di Kabupaten Pekalongan. Ya alhamdulillah itu mas. Jadi kalau dari pemerintahan itu kalau memberi bantuan, ini duit untuk kalian lebih lebih semangat atau lebih giat bekerja atau giat latihan atau buat beli apalah gitu untuk keperluan seni tradisi ya, khususnya jaranan, itu belum mas. Memang belum, bukannya enggak pernah, belum. Tapi berharap. Ya kita sangat berharap kan, karena kita apa? Jujur mas, Soko Aji itu lahir nih tanpa orang tua. Bahasanya apa ya kak? Kita enggak punya bos, jadi kita itu benar-benar lahir mandiri dari anak-anak yang dulunya enggak bisa apa-apa, cuman mereka itu cinta sama seni budaya. Terus yang dari pemerintahan mendukung, datang memberi ilmu, terus terang memberi ilmu, bukan duit ya, ilmu, karena ilmu lebih segalanya daripada duit, walaupun kita juga butuh kan. Kita kan butuh duit juga kan, bukan cuma ilmu tapi duit juga. Ya Nah, tapi selama Mas Amin di Soko Aji itu ada kesan yang mengesankan nggak? ya ada sih, ada. Ini ada kan. Kalau kesan yang mengesankan itu banyak. Bagi saya bisa berkumpul dengan anak-anak itu kesan yang sangat luar biasa. Begitu. Jaga kekompakan itu luar biasa. Apalagi pas pentas kayak gitu. Pas Wah, pentas itu luar biasa. jadi Karena satu apa? kan. Kita itu kan bukan apa ya, bukan paguyuban terus kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Terus kita itu yang lebih dewasa ke anak-anak yang apa di bawahnya merasa senior, terus itu enggak. Intinya sama Iya, ya. sama, kita Saling itu sama. Iya, sama, saling bekerja sama. bisa memberikan ilmu. Iya, memberikan iya. Betul. Kalau di seni tradisi itu kan begini, Mas. Kita itu enggak ada yang namanya apa ya. Jadi, kamu itu masih anak baru nih. Enggak belum tahu apa-apa kan. Kayak zaman Itu enggak. sekolah, Mas, Iya, kayak gitu. saya enggak. Kalau di tempat kami itu kamu masuk, yang penting modal kamu itu apa? Cinta seni budaya. Ayo ke sini gitu. Nih mas, saya setuju nih mas ya kan mengenai kesenian. Apalagi kita kan orang Jawa mas, lebih kental mengenai kesenian tradisional. Iya, ya kan? betul. Apalagi bisa dikatakan itu identitas kita, ya kan? Benar sekali kan seperti itu. Jadi ini mas, mungkin ada nggak sih mas keluh kesah yang mungkin di mas rasakan selama mengayomi Soko Aji? Oh banyak mas. Kalau keluh kesah banyak. Dari dulu Iya. sampai yang ini sekarang. Iya. Kalau keluh kesah kami itu banyak ya. Jadi begini kan. Dari pemerintah desa dulu ya. Karena ini semua kan keluh kesah saya nih kan. Iya, Keluh betul. kesah saya kan. Jadi begini. Kami itu dari paguyuban jaranan ya, Soko Aji itu kan betul kita sudah direspon luar biasa sama masyarakat.
terus kita didukung segalanya kan. Bahkan kita sudah dibikinkan tempat gedung serbaguna, itu memang dikhususkan buat Sanggar Soko Aji itu kan, sama pemerintahan desa Sokoyoso itu. Saya luar biasa tuh, terima kasih banyak. Cuman begini, kami ingin itu apa ya, yang dari khususnya nih pemuda-pemuda sini nih, anak-anak desa saya ya, mari bangkit seperti dulu gitu kan, bangkit. Karena apa ya, ini kan punya semua kan, Soko Aji itu kan punya semua kan, khususnya kan otomatis Semua punya ya masyarakat desa Sokoyoso otomatis kan lah. Saya pengennya kan yang dari pemuda-pemuda, terus ya pemuda-pemudi lah yang di sini. Tua mungkin ya. Nah, orang tua otomatis sangat luar biasa. Dan ditentukan untuk Iya, mudanya. generasi muda yang di sini tuh ayo bangkit bareng seperti dulu. Gitu kan. Iya, seperti dulu, bangkit. Kesan mengharukan atau kesan sedih menurut Mas Amin sendiri untuk Soko Aji ada? Kalau saya tidak ada yang kesan gitu. Apa ya, yang mengharukan itu kita mempunyai apa ya, kita itu dipercaya, terus kita bisa mampu memberi sesuatu yang luar biasa kepada masyarakat, dalam arti apa ya, nggak sesuatu, nggak ya, bukan negatif, tapi yang positif itu sangat luar biasa bagi saya. Terus anak-anak dari desa-desa lain, dari kabupaten lain, dari kecamatan lain yang rela meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk Soko Aji itu yang luar biasa bagi saya. Sangat luar biasa. Nah itu kan, makanya saya mau anak-anak yang dari sini, ayo bangkit, kita bangun kembali kan, bangun kembali, biar jadi sangat luar biasa. Begitu, nggak cuman yang dari luar kampung kan, karena budaya itu kan sifatnya luas, bukan untuk satu atau dua desa kan, enggak. Jadi kan seni budaya itu kan sangat luas. Jadi intinya Soko Aji tuh pengennya ya generasi selanjutnya ayo lebih semangat, kita mengembangkan Soko Aji kembali ya. Betul. Dan tentunya membuka pintu untuk semuanya. Iya, semuanya. Enggak cuma di desa Sokoyoso, tapi enggak di desa Sokoyoso dan Kecamatan Kajen kan. Tapi semuanya. Karena untuk saat ini Soko Aji itu bahkan ada yang dari Jawa Timur juga ada, Mas. Ada, Mas. Ada yang dari Jawa Timur juga ada, yang sangat mendukung. Itu ada, itu seniman barong, itu luar biasa itu. Oh, seniman barong. Seniman yang barong. Sekarang mungkin seperti pakai ya? Iya, pakai. Ini kan kalau yang ini, Mas, ini kan bukan identitas Kabupaten Pekalongan sebenarnya. Kok bisa dibawakan, Mas? Jadi gini, makanya seni budaya itu kan sifatnya luas. Nggak terkotak-kotak, itu kan enggak. Iya kan? Iya kan enggak. Jadi seni budaya itu kan sangat luas dan luar biasa. Mereka orang-orangnya juga apa ya, legowo semua. Asal pembawaan kita itu benar, nggak menyalahi aturan kan gitu kan. Kalau ini kan identitas dari Kabupaten Kediri, Mas. Kediri. Dari Kediri. Cuman dibawa ke Pekalongan. Dibawa ke Pekalongan, kita main dengan versi kita yang di Pekalongan. Cuman, karena kemampuan kita kan otomatis tidak bisa sama dengan yang di Kediri. Yang di Kediri, tapi kita tidak menghilangkan identitas Kabupaten Kediri. Jadi lebih meramaikan gitu, lebih meramaikan. Kan apa ya, kayak reok dari Ponorogo bahkan sampai ke luar negeri juga ada kan. Ya, ini juga yang dari Kediri itu kalau saya lihat di luar negeri juga sudah ada itu. Makanya kan ya kita bangga bisa ikut melestarikan kesenian barong, meskipun itu bukan dari kabupaten kita, ya itu dari kabupaten lain. Kalau kita kan sintren, Mas. Oh, sintren. Sintren itu kita punyanya sintren. Ya, sintren kan identiknya kan cewek nih, Mas. Ada yang nggak pakai itu cowok? Kalau kan ada dua versi, Mas. Nah, sintren itu kan dari cewek itu. Nah, kalau dari cowok itu lais namanya. Itu ya ada, tapi nun sewu, cowoknya itu ya cowok yang rada genit gitu. Itu maksudnya itu. Ini Mbak Irma senyum mau nanya apa? Ayo tanya, mumpung saya di sini. Iya. Ini Mas Amin, Soko Aji itu ada dari tahun berapa sih? Kalau Soko Aji itu ada waktu saya bareng sama Mas Joni. Itu ada
lahir itu kalau Soko Aji itu ada di tahun 2014 kayaknya. 2014. Sebelum nama Soko Aji ada Sudah ada Mas, sudah ada. Sudah ada. Ya, sudah ada. Itu pas Seni jaranan itu sudah ada. Itu kalau dari seninya? generasi ke generasi. dulu Dulu nama Soko Ajinya Soko Ajinya mulai tahun, kalau tidak salah tahun 2014. 2014. Sebelum 2014. Soko Aji itu namanya apa, Mas? Genjreng Kuda Lumping saja. Genjreng. Genjreng Kuda Lumping Desa Sokoyoso itu berdiri itu kira-kira tahun 1995 kalau tidak salah itu. Udah lumayan Iya, itu saya masih muda banget itu. Masih muda banget, iya. kecil. Iya, masih kecil itu saya sudah ikut ya, sampai akhirnya sampai sekarang itu dari generasi ke generasi, dari ketua ke ketua sampai sekarang itu. berarti ada ketua. Ada, dulu kan ada Bapak Nasiin, terusan Itu berapa terus ketua yang sudah Bapak berganti? Carti, kalau tidak salah itu ya, terus Bapak Supoyo, terus Mas Joni, terus saya, terus Bapak Supomo, terus saya lagi nih sampai Oh sekarang. berarti Itu banyak tuh. Mas Amin itu menjabat 2 kali ya, istilahnya Menjabat dua kali untuk- Itu untuk orang yang sekarang. Sokoyoso semua. Itu semua orang Sokoyoso. Karena apa? Bukan berarti kita itu apa ya? Mengesampingkan yang lain, orang dari lain itu enggak. Tapi kita lahir di desa Sokoyoso ya wajib hukumnya kan. Kalau generasi yang pengurus itu kan harus dari orang desa sini. Tapi bukan berarti anak-anak yang dari luar itu enggak berguna atau enggak bermanfaat atau enggak kita hormati itu enggak. Ya sama seperti orang Sokoyoso juga. Iya, jadi porsinya sama, cuman kepengurusannya saja. Nah, Tapi sekarang itu udah generasi keberapa ini, Mas? kalau tidak salah itu ke generasi ke-6 apa ya? Apa ke-5 itu di saya itu. 6 sama 5. Iya, 5 kayaknya itu generasi Berarti saya pas itu. Soko Aji baru sampai ini dengan istilahnya Mas Amin ada sampai sekarang pun istilahnya memang Soko Aji udah dari Mas Amin menjabat. Iya, itu sudah ada itu. Dulu bareng nama Soko Aji itu kan waktu Mas Joni jadi ketua itu kan. Malah kayaknya belum. Ketuanya masih Pak Poyo. Oh Iya, Mas Joni belum jadi ketua kayaknya. Terus Pas mencari nama. iya, mencari nama itu ya. kayaknya Mas Joni masih kayak saya kan biasa kan. Masih jadi pengurus. Ya, tapi belum ketua. Ketuanya itu kalau tidak salah Pak Supoyo waktu itu. Terus Mas Joni cari nama, dapat nama Soko Aji terus dipakai sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih banyak yang suka ya. Alhamdulillah Mas. Masih rame ya Alhamdulillah. sedulur Soko Ajinya. Alhamdulillah sedulur Soko Aji juga banyak, dari yang dulu kita itu tidak dikenal oleh siapa-siapa, sekarang dikenal masyarakat luas gitu. Iya. Istilahnya ya Iya, saya juga berterima kasih kepada sedulur-sedulur Soko Aji ya. Jadi kan kalau nggak ada apa ya, nggak ada Peran mereka. fans, nggak ada penggemar, nggak ada sedulur-sedulur Soko Aji, paguyuban Soko Aji itu nggak ada apa-apanya Mas, nggak ada apa-apanya. Kita itu besar, yang membesarkan juga mereka semua. tetap yang menilai Betul, mereka. mereka semua yang ikut membesarkan Soko Aji. Dari kita pentas dari kampung ke kampung. Yang dulunya Iya. masih dibilang ngamen lah. Iya, ngamen. Itu mereka selalu ngikut dimanapun tempat kita pentas, mereka selalu ada. Ya, jadi begitulah. Kita sangat berterima kasih kepada sedulur-sedulur Soko Aji. Itu sangat luar biasa karena mereka itu ya kita jadi seperti ini, alhamdulillah. Nah, Soko Aji kan udah rame nih, Mas. Terus udah banyak penggemarnya kan. Tapi kenapa ya, saya pernah lihat di kolom komentar di sosial media itu banyak yang ngomong kalau Soko Aji itu bubar, itu gimana nih, Mas? Aduh. Begini Mas Kacat, Mbak Irma. Ini malah saya baru dengar nih kalau Mbak tuh mengatakan kan Soko Aji bubar, katanya baca dari komentar-komentar sosial media. Nun sewu ya, kalau Soko Aji itu tidak pernah bubar, jadi masih eksis. Itu kayaknya anak-anak itu kan yang bikin statement di
sosial media seperti itu ya, komentar seperti itu. Kayaknya karena apa ya? Satu mungkin karena dia kangen kan, kangen kita ndak pernah pentas kan, ndak pernah kelihatan. Ya karena kan ya tadi itu karena pandemi. Itu. Iya, karena pandemi aja, bukan karena apa-apa. Kita ndak punya masalah di paguyuban. Malah semakin solid, semakin luar biasa. Anak-anak juga banyak yang minat masuk ke Soko Aji kan. Banyak, malah banyak sekarang. Jadi nggak bubar, sama sekali nggak bubar. Cuman gini Mas, ada yang mungkin saya tersentil nih di pikiran ya. Soko Aji bubar tuh entah itu karena memang nggak ada anggota, atau mungkin Soko Aji bubar itu ya mungkin karena itu salah satunya job nggak ada ya kan, atau bisa saja karena persaingan bisnis. Begini Mas Kajat, kalau di dalam seni itu nggak ada bisnis sebenarnya, nggak ada bisnis. Ya kan mungkin saja Mas. Iya, itu kan kalau persepsi, iya kan. kalau artis mungkin artis kan, ya karena dia luar biasa budgetnya kan. Kalau kita kan enggak, kita kan paguyuban kecil, jadi kan hanya sekedar apa ya, kita itu melestarikan seni budaya kan. Jadi kalau seniman itu kok sudah ke bisnis, itu kayaknya aduh kurang enak didengar, karena menurut guru-guru saya yang ada di apa namanya senior di seni ya, di kesenian, pelaku seni yang mereka sudah luar biasa pengalamannya itu, mereka tuh beliau-beliau bilang jangan sekali-kali seni itu buat bisnis, tapi hargailah seni karena apa? Itu panggilan jiwa. Dalam arti panggilan jiwa itu karena apa? Itu karena pusaka leluhur yang wajib kita lestarikan. Jangan kita melihat seni dengan nominal atau budget, tapi selagi kamu bisa berseni, berkreativitas, ayo. Nah begitu. Jadi saya berprinsip seperti itu. Jadi kalau di seni kok ada saingan tentang iya bisnis kok di kesenian, dia iya otomatis kata guru saya itu bukan seniman, tapi mencari keuntungan di dalam seni, bukannya dia membesarkan seni. Itu tidak, berbeda. Kalau orang membesarkan seni kan waktu, pikiran, ya udah ayo kita maunya apa kan. Kadang kerja ditinggal gitu ya. Kerja ditinggal, yang lain-lain, yang penting-penting mungkin kalau saya kan sudah berumah tangga nih, mau nggak mau kan saya harus bagi waktu kan. Bahkan untuk seni itu saya rela, ya udah kerjaan saya tinggal. Begitu Mas, karena apa? Ya itu. Ya pas ada job kan nggak mungkin langsung diam aja kan. Iya, otomatis kan kita latihan. Kalau perform jangan sampai bikin malu lah, mengecewakan penonton, mengecewakan yang Soebul Hajat juga kan, nggak mungkin. Jadi intinya supaya itu nggak bubar, semakin solid kita, semakin apa ya, semakin rukun. Kalau kita punya masalah kan selalu dirembuk bareng. Jadi seperti itu. Terus kalau masalah saingan seni ya biarlah, mungkin kalau ada orang yang seperti itu ya enggak apa-apa juga, tapi bagi kami dia bukan seniman tapi goblok, dia bukan seniman goblok. Kalau seniman itu ya saya setuju dengan kata guru-guru saya. Jadi kalau kamu memang mau sudah berani di seni, otomatis seni yang seni ini ya, seni tradisional, ya kamu rela. Nggak ada uang itu ya kamu harus rela. Karena apa? Konsekuensinya orang seni di seni tradisi itu bukan uang, tapi bagaimana kita bisa menghibur orang, bisa membuat senang orang, itu yang apa yang harus dipertahankan gitu. Bukan materi itu. Kalau kita sudah punya nama besar itu otomatis Mas, otomatis akan mengikuti. Tapi bagaimana kita berjuang dalam seni dulu, begitu. Sebagaimana apa ya, kamu itu sampai di mana perjuangannya tentang seni budaya. Nah setelah itu baru nanti penghargaan dari masyarakat dan lain sebagainya itu dia akan mengikuti. Itu kata guru-guru saya dan saya setuju, saya sepakat, karena kami merasakan juga. Dari kami tidak punya apa-apa, kami tidak bisa apa-apa. Mereka datang memberi kami ilmu, bukan uang ya, ilmu. Itu luar biasa. Dengan ilmu itu kami bisa mendapatkan sekarang ya, seperti sekarang itu kan luar biasa. Makanya saya menghargai apa yang dikatakan guru-guru saya dari Dewan Kesenian maupun
guru-guru yang dari seniman-seniman yang memang sudah sepuh-sepuh dan mereka punya pengalaman yang Bisa dibagikan. luas. Nah, makanya saya bagi pengalaman saya kepada adik-adik yang sekarang ada di Sokoaji. Kamu itu masuk ke Sokoaji, ke paguyuban itu, kamu itu maunya apa? Kalau maunya kamu hanya pengen dilihat orang, nggak usah kamu ikut Sokoaji. Kamu telanjang aja jalan di jalan, kamu pasti dilihat orang. Iya kan? Orang gila. Nah, ya kan. Tapi kalau mau ikut ke seniman, ke seni, apalagi di Sokoaji, kami punya peraturan yang seperti ini. Kan, kamu tidak boleh berpikir tentang budget dulu. Kamu berpikirnya bagaimana kamu itu bisa berkreasi, bisa menjaga seni tradisi, terus bagaimana kamu bisa melestarikannya. Baru nominal itu nanti akan mengikuti. Begitu, dan mereka semua rata-rata patuh. Oke Mas, jadi intinya memang semua yang berita-berita yang di sosmed itu Iya. tidak benar ya. Salah, sangat salah. Itu hanya mungkin orang-orang yang rindu ya selain. Ya kangen, kalau bahasa saya berarti mereka yang kangen ke Sokoaji. Kenapa tidak terlihat? Nah, kita sembunyi dulu. Sembunyi di balik apa? Di balik PPKM, di balik COVID. Oke nih, jadi sedulur Sokoaji dimanapun ya, janganlah dengerin memang kalau itu berita yang belum pasti ya. Tanyakan saja kepada yang memang bersangkutan ya. Kalian sudah tahu tempatnya, lokasinya di mana, tinggal Betul. di mana, langsung saja datang. Dan kami yang di Sokoaji terbuka, Mas. Ya, terbuka. jadi itu semuanya terbuka ya. Iya. Kalau memang ada solusi entah itu dari permainan atau memang ini kurang menarik atau kan, nah, kita bisa tampung ya. Iya, istilahnya bisa seperti tampung. bisa tampung. Betul. Jadi jangan dengerin kalau itu belum pasti. Itu hoax ya. Nah, Sokoaji kan udah dikenal luas nih Mas ya sama masyarakat. Itu kan pasti banyak-banyak yang iri ya. Itu kira-kira ada pesaingnya nggak sih Mas? Jadi begini Mbak Irma, kalau saingan itu kayaknya enggak ya, enggak ada. Jadi Sokoaji juga bukannya Sokoaji yang besar di Pekalongan itu enggak, sebenarnya sama sih, sama. Sokoaji juga di kabupaten itu bagian kecil, sebenarnya kan bagian kecil. Jadi kalau nama besar itu semua paguyuban yang ada di Kabupaten Pekalongan ya namanya besar semua, besar semua. Mereka juga kreativitasnya luar biasa juga di seni budaya, khususnya kuda lumping. Jadi tidak ada saingan, tidak ada. Mereka semua teman dan saudara, kita saling mengisi. Kalau kita kekurangan pemain, kita bisa ambil juga tempat mereka. Mereka punya kekurangan pemain juga bisa ambil di Sokoaji gitu. Jadi saling mengisi lah. Jadi tidak ada saingan, semua saudara. Nah, kira-kira pesan untuk generasi muda atau sesama pelaku seni menurut Mas Amin itu gimana? Kalau menurut saya, pesan untuk sesama pelaku seni, khususnya di Kabupaten Pekalongan, seni jaranan ya, karena saya di seni jaranan. Jadi mari kita bersatu, saling menjaga kerukunan. Kita sama-sama pelaku seni, jangan saling menjatuhkan. Kita harus saling menjaga, saling memberi support. Kalau kita punya kekurangan, kita tutup bersama. Begitu. Untuk pemuda, khususnya pemuda di desa saya dulu, pemuda di desa Sokoyosok. Mari kita semangat, kita besarkan seni tradisi di desa kita, seni kuda lumping, biar tambah kuat, biar tambah rame. Karena kita sangat peduli dengan pemuda, karena dengan pemuda itu seni itu tidak akan pernah habis. Ya. Selalu ada generasi yang selanjutnya. Dan juga memang ya kesenian itu asli dari Jawa ya. Seni apalagi Jawa. Kan orang Jawa yang harus harus menjaga pusaka ini sampai kapanpun, selagi kita punya umur, masih bisa bernafas. Kalau kita mau berkesenian, mari kami Sokoaji terbuka. Dan nggak salah juga belajar seni ya. Ya, saya juga masih belajar karena saya juga belum punya pengalaman yang begitu banyak. Terus saya harapan masih punya, Mas Amin selanjutnya untuk Sokoaji itu gimana? Nah, saya masih punya harapan di Sokoaji jangan sampai jangan sampai putus generasi. Jadi
Mari anak-anak yang di Desa Sokoyoso maupun anak-anak yang di seluruh Kabupaten Pekalongan, kami mohon kalau panjenengan semua ingin berkontribusi lewat seni budaya, mari datang ke paguyuban kami terbuka dengan catatan satu, jangan cari nama, tapi bagaimana kita mencintai seni budaya dan bisa nguri-uri seni budaya sampai kapanpun dengan penuh semangat budaya. Nah, terima kasih nih Mas Amin sudah Sama-sama Mas ya. Kacat dan Mbak Irma. Ya. Dan juga berbagi cerita mengenai Iya, paguyuban. iya. Kapan-kapan saya dipanggil lagi. Oh, Iya. insya Allah. Iya. Kalau memang ada waktu dan Iya, akan bertemu dipanggil kembali ya. lagi, kita bisa sharing Ya. iya Mungkin tentang cerita seni yang lain. budaya ya. Dan otomatis yang itu kan amplopnya Mas. Saya kan di sini kan ya kan. Saya diundang kan dapat amplop juga kan. Insya Allah. Iya. Tergantung dari yang. Iya, iya, isinya kan enggak tahu nih. Iya. Ya, Yang penting amplopnya dulu. itu nanti ya belakangan. Jadi buat penonton, terima kasih sudah support channel kita ya di Sokoaji Official. Mungkin kalau memang kalian pengen request kesenian ataupun paguyuban yang mungkin kita bisa bahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe di channel Sokoaji Official. Dan tentunya akan memberikan informasi mengenai kesenian yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dan terima kasih nih Mas Amin. Sama-sama Mas Kacat, Mbak Sampai juga di Irma. konten selanjutnya. Tetap Jogoroso. Salam budaya Jawa.